Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak semua. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa lagi bersama Ibu pada mata pelajaran IPS. Nah, minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai apa yang dimaksud dengan masa praaksara dan periodisasi masa praaksara. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia dan nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan membahas satu persatu. Yang pertama ada tujuan pembelajarannya. Diharapkan siswa dapat mengenal nilai-nilai budaya pada masa praaksara di Indonesia, dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi nenek moyang bangsa Indonesia. Nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Nah, belajar dari kehidupan manusia pada masa praaksara, maka terdapat nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan suri tauladan. Nah, nilai-nilai budaya dan tradisi ini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Adapun nilai-nilai tersebut antara lain ialah yang pertama ada nilai religius atau kepercayaan. Nah, masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Nah, mereka mempercayai bahwa pohon rimbun yang tinggi besar, hutan lebat, gua yang gelap, pantai, laut, atau tempat lainnya dipandang sebagai tempat yang keramat karena ditempati oleh roh halus atau makhluk gaib. Nah, mereka meyakini bahwa kejadian-kejadian alam seperti hujan, petir, banjir, gunung meletus, atau gempa bumi adalah akibat perbuatan roh halus atau makhluk gaib tersebut. Nah, untuk menghindari malapetaka, maka roh halus atau makhluk gaib harus selalu dipuja. Nah, kepercayaan terhadap roh halus ini disebut dengan animisme. Sedangkan kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut sebagai dinamisme. Yang kedua ada nilai gotong royong. Nah, masyarakat praaksara juga hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga dan keempat ada nilai musyawarah dan nilai keadilan. Nah, dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau biasa disebut dengan sesepuh, yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. Yang selanjutnya ada nilai keadilan. Nah, masyarakat praaksara juga sudah menerapkan nilai keadilan dengan membagi tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Nah, tugasnya itu tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ada tradisi bercocok tanam. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian yang berupa beliung persegi dan alat lainnya. Ini contohnya mereka bercocok tanam dengan beliung persegi atau biasa disebut dengan kapak persegi. Yang terakhir ada tradisi bahari atau pelayaran. Nah, masyarakat praaksara telah mengenal ilmu astronomi. Ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari satu pulau ke pulau lainnya dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Nah, perahu tersebut merupakan perahu bercadik. Perahu bercadik adalah perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng. Ini contoh perahunya. Nah, dari penjelasan tadi dapat diketahui bahwa kehidupan masyarakat praaksara sudah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Nah, dengan memiliki kebudayaan dan nilai-nilai tersebut, masyarakat praaksara di Indonesia mampu mengadakan hubungan dan menerima pengaruh kebudayaan baru yang datang dari luar tanpa mengorbankan kebudayaannya sendiri.
Selanjutnya ada nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, mengapa ada banyak keragaman fisik dalam warna kulit, roman muka, dan bentuk rambut? Mengapa juga ada keragaman dalam nilai budaya, tradisi, dan bahasa? Sebenarnya dari mana munculnya keragaman tersebut? Nah, nih Faul dan Fritz Sarasin, mereka bersaudara. Mereka mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Nah, ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasial. Nah, namun setelah periode esnya berakhir dan esnya mencair, maka dataran tersebut kemudian terpisah oleh lautan, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Nah, akibatnya daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan Kepulauan Indonesia. Nah, penduduk aslinya tinggal di daerah pedalaman, sedangkan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Adapun penduduk asli ini disebut sebagai suku bangsa Veda oleh si Sarasin itu. Ini gambarnya, suku Veda. Nah, selain itu ada ras lain yang menghuni Kepulauan Indonesia, di mana ada Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Nah, ciri fisik mereka adalah rambutnya lurus, kulitnya kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Ini ada foto manusia Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Nah, gelombang kedatangan pertama ada Proto-Melayu atau biasa disebut dengan Melayu Tua. Mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan atau sekarang menjadi Provinsi Yunan. Nah, Proto-Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Nah, dari jalur barat bermula dari Yunan atau Cina bagian selatan, masuk ke Indochina, kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Adapun dari jalur timur melewati Kepulauan Ryukyu Jepang, dari sana mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Pulau Sulawesi. Nah, Proto Melayu ini membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi dibawa oleh Proto Melayu yang bermigrasi melalui jalur barat, sedangkan kapak lonjong dibawa oleh Proto Melayu yang bermigrasi melalui jalur timur. Nah, suku bangsa Indonesia yang tergolong dari Proto Melayu ini ada suku Mentawai, Dayak, dan Toraja. Ini salah satu contoh sukunya yaitu suku Mentawai. Selanjutnya ada gelombang kedatangan ke Kepulauan Indonesia. Yang kedua yaitu ada Deutero Melayu atau biasa disebut dengan Melayu Muda yang berasal dari Indochina bagian utara. Nah, kedatangan Deutero Melayu mendesak keberadaan si Proto Melayu ke arah pedalaman. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi atau logam. Mereka telah melakukan kegiatan bercocok tanam. Nah, padi yang banyak ditanam di Indonesia saat ini dibawa oleh Deutero Melayu dari wilayah Assam Utara atau Birma Utara. Nah, bangsa Deutero Melayu mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Karena itu, mereka berkembang menjadi sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia saat ini, seperti Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan lain-lain. Ini ada salah satu contoh dari Deutero Melayu, yaitu suku Minang. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa nanya di grup kelasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.